Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini materi yang kita pelajari adalah materi SKI bab keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk itu, marilah kita simak materi SKI di video ini. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengangkatan Umar menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk mengabarkan keislamannya kepada mereka. Umar menemui satu persatu dari mereka. Salah satunya ialah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mendengar keislaman Umar, dia berkata, "Semoga Tuhan menghitamkan wajahmu, wahai Umar, dan juga berita yang kau bawa ini." Setelah menemui Abu Jahal, Umar bin Khattab bergegas menuju tempat pertemuan kaum Quraisy. Sesampainya di sana, Umar berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya seorang muslim." Kemudian Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sontak kaum Quraisy pun marah dan terjadi perkelahian di sana antara Umar bin Khattab dan beberapa kaum Quraisy. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab terus mendakwahkan Islam ke semua orang, dan berkat usahanya itu banyak orang yang menerima Islam. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Yathrib, sekarang dikenal sebagai Madinah, untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ketika hendak berangkat, beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai orang-orang yang berwajah kusam, ketahuilah aku akan berhijrah. Siapapun yang ingin meninggalkan ibunya, anak-anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi seorang janda, maka temui aku di balik bukit ini." Kaum Quraisy pun terdiam, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi Umar untuk hijrah ke Yathrib. Umar bin Khattab merupakan sosok pemberani dan terdepan dalam membela agama Allah. Hal tersebut dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam setiap peperangan melawan kaum musyrikin bersama Rasulullah SAW. Sampai pada suatu masa, Rasulullah SAW wafat, dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin. Semasa kekhalifahan Abu Bakar, Umar terus memberikan kontribusi besar untuk Islam. Salah satunya, Umar mengusulkan pembukuan Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran beliau atas banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi, beliau memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mencari pengganti beliau sebagai khalifah. Para sahabat pun berat memilih siapa yang pantas menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada beliau. Dengan pertimbangan yang matang, Abu Bakar pun memilih dan mengangkat Umar ibnul Khattab sebagai penggantinya ketika beliau telah wafat. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku menggantikan pimpinan kalian itu kepada Umar ibnul Khattab. Maka dengar dan taatilah dia. Aku tidak memilihnya berdasarkan hawa nafsuku. Aku memilihnya karena Allah dan Rasulnya, dan untuk kebaikan umat muslim. Jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baikku. Jika tidak, maka setiap orang akan menanggung dosa perbuatannya. Hanya kebaikan yang aku harapkan dari dia, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Dan akan diketahui siapa yang berbuat zalim nanti di hari bumi dibolak-balikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itulah sepenggal surat pengangkatan Umar oleh Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan kaum muslimin. Sayyidina Umar mengawali pidatonya dengan mengucapkan hamdalah, salawat, dan memaparkan beberapa jasa Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu,
dia baru menyampaikan pidato intinya. Beliau berkata, "Saudara-saudara, aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, aku pun enggan untuk memikul tanggung jawab ini. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang yang dermawan bermurah hati." Tiba-tiba Umar bin Khattab berhenti sejenak. Setelah orang-orang lebih tenang, beliau melanjutkan pidatonya. "Allah telah menguji kalian denganku dan mengujiku dengan kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang aku yang berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selainku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, maka akan aku balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan kutimpakan kepada mereka." Umar ibn Khattab menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Beliau melanjutkan dan menyempurnakan tugas-tugas Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Umar juga meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang belum ada pada masa sebelumnya. Dan hal ini merupakan kelebihan Umar radhiyallahu anhu. Dasar-dasar kenegaraan yang dibuat Umar radhiyallahu anhu antara lain, beliau yang pertama disebut sebagai Amirul Mukminin. Beliau yang menetapkan kalender Hijriah. Beliau yang pertama menghukum pembuat fitnah. Beliau pula yang pertama membuka berbagai negara Islam. Beliau yang pertama membuka mahkamah atau pengadilan negara. Dan beliau pula yang pertama mengangkat hakim di berbagai belahan negeri. Umar radhiyallahu anhu sejatinya merupakan orang dengan pribadi yang mulia. Ketika masa jahiliyah, Umar ibn Khattab adalah orang yang tegas dan disegani. Setelah masuk Islam, sifat itu lebih sempurna lagi. Beliau menjadi orang yang tetap tegas dan disegani, baik oleh muslimin maupun musyrikin. Beliau adalah orang yang sangat kuat, berwibawa, zuhud, adil dan penyayang, serta sangat alim dan faqih. Perbuatan dan perkataannya banyak mencocoki Al-Quran. Umar adalah sahabat yang sangat takut dosa dan kesalahannya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau pun banyak menangis. Umar sering mengatakan, "Seandainya ibuku tak melahirkan, seandainya aku tidak menjadi apapun, seandainya aku menjadi orang yang tidak dianggap dan terlupakan." Beliau adalah sosok yang amat tawadhu dan tidak sombong. Pada saat menjadi khalifah, ada yang berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin." Mendengar ucapan itu, seseorang berkata, "Apakah pantas ucapan itu disampaikan kepada Amirul Mukminin?" Umar pun menyela, "Biarkan dia, karena dia mengatakan untayan kata untukku. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah apa yang dia ucapkan." Meskipun Umar radhiyallahu anhu adalah Amirul Mukminin, namun kehidupannya sangat sederhana. Hingga suatu ketika putrinya Hafsah pernah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau berpakaian, pakaianku lebih bagus. Dan jika engkau makan, makananku lebih lezat daripada makananmu. Allah telah melapangkan rezekiku dan banyak memberi kebaikan kepadaku." Tetapi Umar malah menjawab, "Aku menolak ucapanmu itu. Apa kamu tidak ingat keadaan Rasulullah dan keluarganya? Mereka merasakan kehidupan yang susah. Demikian juga teman karibnya Abu Bakar As-Siddiq." Umar terus menasihati Hafsah sampai Hafsah pun menangis. Hingga dia berkata, "Adapun aku, demi Allah, aku akan bersama Rasulullah dan Abu Bakar dalam kehidupan yang berat seperti kehidupan mereka. Semoga aku bisa menyusul hidup bahagia bersama mereka." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang penuh perhatian kepada rakyatnya. Pada suatu malam, beliau keluar dalam kegelapan bersama Aslam, budak beliau. Mereka menuju Hiratul Waqin, tempat dekat Madinah. Ketika di suatu gunung, mereka melihat api yang menyala
Maka Al-Faruq berkata, "Wahai Aslam, sesungguhnya di sana ada kafilah yang diterpa malam yang dingin. Mari kita pergi ke sana." Mereka pun berjalan cepat menuju api tersebut. Ketika sampai, mereka melihat perempuan bersama anak-anaknya menunggu panci yang ditaruh di atas api. Sementara anak-anaknya menangis karena menahan lapar yang sangat. Umar dan Aslam pun berjalan cepat menuju gudang penyimpanan tepung, dan Umar mengeluarkan sekantong tepung dan lemak. Umar berkata, "Angkat semua ini agar aku bisa membawanya." Aslam menjawab, "Biarkanlah aku yang mengangkatnya, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar menjawab, "Apakah engkau yang akan menanggung dosaku pada hari kiamat?" Maka Aslam pun mengangkat tepung itu di pundak Umar. Kemudian mereka menuju tempat wanita tadi dengan cepat. Umar segera meletakkan tepung tersebut, dan beliau pun mulai meniup kayu dan memasaknya. Setelah tepung matang, panci diturunkan dan beliau pun berkata, "Berikan kepadaku piring." Maka wanita itu memberikan piring besar. Umar menuangkan masakan itu dan berkata kepada wanita tadi, "Biarkan anak-anakmu makan, aku yang akan menuangkannya." Begitu seterusnya sampai anak-anak itu kenyang. Begitulah pribadi yang senantiasa menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Jiwanya senantiasa mengingat dan takut kepada Rabb-Nya. Kekuasaan yang dimilikinya tidaklah dapat membuatnya menjadi seorang yang sewenang-wenang, tamak, dan terlampau mencintai dunia. Bahkan kehidupannya sangat sederhana, sebab ia senantiasa mendahulukan rakyatnya. Beliau juga pemimpin yang adil dan bijaksana. Semoga kita bisa mentauladani beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.